Selamat pagi kepada pemirsa Gori Saran TV. Gori Saran TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gori Saran TV yang kami cintai, pagi hari ini kita membahas tentang pembentukan kabinet oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih dalam pemilu 2024 yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang ya. Kita melihat bahwa apa sih alasan rasional dari pembentukan kabinet Prabowo Subianto ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo berencana menambah kementerian negara ya, dari 34 kementerian di bawah pemerintahan Jokowi, kemungkinan besar akan bertambah menjadi 44 sampai dengan 46 kementerian ya. Nah, itu berarti ada sekitar 10 ya, atau 12 kementerian baru ya di bawah pemerintahan Prabowo nanti. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Prabowo ini ya perlu dikritisi oleh publik ya, perlu dilihat rasionalitasnya ya. Nah, dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan bahwa kementerian yang banyak diperlukan karena Indonesia adalah negara yang luas ya, dan banyak kelompok etnis di Indonesia ya. Nah, mari kita misalnya melihat bahwa alasan yang disampaikan oleh Prabowo ini cukup rasional ya untuk meyakinkan publik ya. Dan untuk itu kita lihat misalnya atau kita bandingkan ya dengan 3 negara besar yang lainnya ya. Yang pertama kita bandingkan dengan China ya, atau Tiongkok ya. Nah, Tiongkok itu memiliki luas wilayah 9,56 juta kilometer persegi ya, dengan jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa. Tetapi mereka hanya memiliki 26 kementerian. 26 kementerian loh ya, dengan wilayah yang sangat luas itu. Dan wilayah itu hampir ya 6 kali dari luas wilayah Indonesia ya, dengan jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa tadi ya. Nah, yang kedua kita juga melihat India ya. Nah, India dengan jumlah penduduk 1,3 miliar jiwa dan luas wilayah 3,3 juta kilometer persegi, itu hanya memiliki 58 kementeriannya, 58 kementerian. Jadi kalau kita kalikan luas wilayah India dengan luas wilayah Indonesia, itu luas wilayah India itu hampir 2 kali dari luas wilayah Indonesia ya. Nah, kemudian yang ketiga Amerika Serikat ya, yang memiliki luas wilayah 9,8 juta kilometer persegi ya, dan jumlah penduduknya mencapai 333,4 juta jiwa ya. Tetapi jumlah kementeriannya hanya sekitar 15 kementerian ya. Nah, sementara Indonesia dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk 275,5 juta jiwa ya di tahun 2022. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dari aspek luas wilayah dan jumlah penduduk,
justru Indonesia memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih sedikit ya dibandingkan dengan 3 negara yang lainnya ya. Nah, India kembali lagi ya, yang memiliki 58 kementerian, luasnya justru hampir 2 kali luas Indonesia. Dan jumlah penduduknya hampir 6 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan Tiongkok ya. Tiongkok yang hanya memiliki 26 kementerian dan Amerika Serikat yang hanya memiliki 15 kementerian ya. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa tidak ada alasan yang rasional bagi pembengkakan kabinet ya, pemerintahan Prabowo ya, atau yang kita sebut dengan istilah big government ya, pemerintahan besar ya, selain alasan politik ya. Nah, alasan politiknya menurut Gurisa dan TV itu ada 2 ya. Yang pertama, kita melihat bahwa Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang stabil ya, dengan mengakomodasi semua partai politik ya, kecuali Nasdem ya. Jadi Prabowo ini di dalam hatinya ada ketakutan tentang pemerintahan yang tidak stabil ya, pemerintahan yang penuh dengan konflik ya. Nah, kita memang punya sejarah tentang bagaimana pemerintahan yang penuh dengan kekacauan ya, pemerintahan yang penuh dengan konflik ya. Misalnya pemerintahan Orde Lama, kemudian detik-detik terakhir ya, pemerintahan Orde Baru ya, dan juga pada masa terakhir ya, pemerintahan SBY juga ya tidak stabil, penuh dengan konflik ya. Nah, ya kecuali pemerintahan Jokowi ya yang stabil di sampai terakhir, karena tentu saja di sini mungkin ada instrumen-instrumen politik ya, atau alat-alat politik yang digunakan sebagai cara untuk menstabilkan ya dinamika politik yang berkembang di dalam masyarakat ya. Termasuk juga ada instrumen kekerasan yang digunakan untuk menstabilkan politik ya, yang seharusnya tidak perlu lagi karena Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi ya. Nah, kemudian yang kedua, Prabowo tentu saja jauh dari keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien ya. Sebagaimana kita tahu bahwa big government itu sebenarnya dia berorientasi kepada akomodasi yang terlalu besar ya terhadap kepentingan politik, sehingga memperkecil ruang terjadinya efektivitas dan efisiensi ya penggunaan sumber daya manusia di dalam pemerintahannya. Jadi tenaga banyak tetapi fungsi rendah ya, kabinet banyak tetapi ada keraguan bahwa nanti fungsinya sangat terbatas ya, fungsinya sangat rendah ya, sehingga kita sebagai publik pasti akan menilai bahwa pemerintahan Prabowo hanya menampung ya sumber daya manusia yang banyak tetapi tidak bisa berfungsi atau tidak bisa bekerja dengan maksimal ya. Nah, ini juga kita akan lihat ya, karena dari tampilan orang-orang yang berkunjung ke rumah Prabowo ya, nampak sekali ada beberapa yang publik tidak memiliki rekam jejak yang cukup baik ya, cukup besar terkait dengan mereka-mereka yang kemarin dipanggil dan bertemu dengan Prabowo ya. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa tidak ada sebenarnya alasan yang cukup rasional ya bagi pemerintahan Prabowo untuk membentuk kabinet yang banyak ya di dalam pemerintahan, selain kita melihat ini adalah bagian dari akomodasi politik ya, membagi-bagi kue di dalam pemerintahan ya, membagi-bagi sumber daya ya di dalam pemerintahan ya,
baik sumber daya ekonomi maupun juga sumber daya politik ya. Nah, sehingga tidak adanya alasan yang cukup rasional ini bagi kita ini penting sekali menjadi catatan bagi pemerintahan Prabowo bahwa tantangan pemerintahan yang sangat besar ya, krisis di berbagai negara, kemudian krisis pangan, ini membutuhkan pemerintahan yang efektif dan efisien ya, pemerintahan yang lincah bergerak ya, pemerintah yang mampu melayani rakyat ya, atau pemerintahan yang bekerja sesuai dengan mandat konstitusi ya. Nah, 3 mandat konstitusional di dalam pemerintahan kita adalah, yang pertama adalah mandat untuk mencerdaskan bangsa ya, atau mandat pendidikan ya. Nah, ini kalau bisa menteri pendidikannya adalah menteri pendidikan yang bisa berorientasi untuk memperbaiki ya kualitas pendidikan di Indonesia ya, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, meningkatkan kesejahteraan dari pegawai-pegawai pendidikan ya, dan juga memperkuat ya, infrastruktur pendidikan yang sampai dengan sekarang masih terjadi ketimpangan yang luar biasa ya antara daerah pusat dengan daerah pinggiran. Nah, mandat yang kedua dari konstitusi itu adalah memajukan kesejahteraan umum ya, fungsi ekonomi ya. Pemerintahan Prabowo mesti memiliki menteri ekonomi yang tangguh ya, yang mampu membuat ekonomi Indonesia lebih produktif, lebih berdaya saing ya, lebih bisa untuk membawa rakyat menjadi semakin sejahtera ya, tidak mengalami penurunan ya. Beberapa tahun terakhir ini kita selalu disajikan dengan berita terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia ya, hampir 1 juta setiap tahun ya. Dan yang ketiga tentu saja adalah mandat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ya, sebagai jaminan untuk pembangunan nasional ya. Nah, pemirsa Gorissa dan TV, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika Anda berkenan dengan video-video yang dibuat oleh Gorissa dan TV, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda ya. Katakan kepada mereka bahwa Gorissa dan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih. Salam hangat dari studio Gorissa. Kalau